Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil aqdah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, ma'asyiral ikhwan dari kalangan muslim muslimat minasabalainil insi wal jin. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pagi hari ini, di mana siang malam hari nanti insya Allah kita menjalani satu event, satu hari yang hari ini merupakan hari yang sangat agung. Mulai malam nanti adalah malam yang sangat mulia, yaitu malam Nisfu Sa'ban, di mana malam Nisfu Sa'ban ini merupakan malam yang dianggap salah satu malam istimewa oleh sebagian ulama. Bahkan Rasulullah sendiri dalam riwayat-riwayat yang jelas menganggap malam Nisfu Sa'ban ini juga malam yang istimewa. Namun ma'asyiral ikhwan, sebagaimana event-event hari-hari besar Islam yang lain yang terjadi polemik di kalangan umat Islam, yang permasalahan-permasalahan klasik ini sebenarnya sudah selesai. Permasalahan-permasalahan klasik yang sebenarnya sudah menjadi pembahasan dan selesai di kalangan ulama terdahulu. Artinya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Namun entah alasan apa, sebagian saudara kita dari kalangan muslimin seakan-akan mencari-cari memperbesar permasalahan ini, sehingga ada image bahwa permasalahan termasuk salah satunya Nisfu Sa'ban ini adalah masalah yang bid'ah yang besar. Saya tidak ingin menjawab atau memperkeruh suasana, namun saya hanya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan kalangan muslimin, saudara-saudaraku yang sejalan dengan ulama 4 mazhab Ahlussunnah, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tentang Nisfu Sa'ban. Sehingga saya mengambil satu tema Nisfu Sa'ban antara bid'ah dan sunnah. Saudara-saudaraku, tentang keutamaan Nisfu Sa'ban dan kemuliaannya, dalil-dalilnya saya kira sudah jelas, namun bukan sebuah hal yang berlebihan seandainya saya mengulas di sini tentang dalil-dalil keutamaan kemuliaan Nisfu Sa'ban. Dan sejujurnya saya terpengaruh oleh pemikiran dari beliau Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Saya memakai sebagian besar dari materi panjenengan tentang Nisfu Sa'ban ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dan kitab Al-Awsat, dan banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan, dan sengaja saya tidak menyebutkan sanadnya untuk memperingkas waktu saja. Ya tali'allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan, memandang kepada makhluknya. Ya tali'allahu ila khalqihi, dengan pandangan kasih sayang pada malam Nisfu Sa'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan pada malam itu kemudian Allah mengampuni semua makhluknya, tentunya makhluk yang beriman, illa musyrikan, kecuali orang yang musyrik, wa musyahinan, dan orang yang menyimpan serta menebar kebencian di kalangan umat Islam. Ini hadis pertama, jelas malam Nisfu Sa'ban adalah malam yang mulia. Diperkuat hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yad'u min khalqihi, sungguh Allah mendekat kepada makhluknya pada malam Nisfu Sa'ban.
maaf ini jangan dibayangkan pendekatan Allah kepada makhluk ini sebagai pendekatan material. Allah kemudian turun mendekat seperti kita mendekat kepada kekasih atau anak istri kita. Fayaghfiru liman istaghfara. Kemudian Allah mengampuni untuk orang-orang yang minta ampunan kepada Allah. Namun dikecualikan illal baghiyah, kecuali pelacur. Orang yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk bifarjiha dengan menggunakan farjinya. Al-baghiyah ini mungkin pelacur, mungkin gigolo dan sejenisnya. Wal asyar, dan orang-orang yang menarik pajak. Nah, ini akan menjadi pembahasan menarik ketika kata asyar penarik pajak ini dibahas oleh kelompok-kelompok pejuang khilafah. Tapi maaf saya tidak memperpanjang ini. Tapi pajak di sini tidak sama dengan pajak yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang ketiga, dalil berikutnya idza kana lailatul nisfi Sya'ban. Ketika terjadi muncul malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha. Rasulullah memerintahkan maka bangunlah untuk mengerjakan sholat pada malamnya. Malam lailatul nisfi Sya'ban. Wasumu naharoha, dan puasalah kalian di siang harinya. Maknanya ini yang perlu kita pahami. Sebagian persepsi di kita adalah kemuliaan nisfu Sya'ban itu hanya ada pada malam harinya. Tapi ternyata Rasulullah menyampaikan wasumu naharoha, dan puasalah kalian di siang harinya. Artinya kemuliaan nisfu Sya'ban adalah tidak hanya di wilayah malam harinya, tapi sampai ke siang harinya. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'i dunya, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Sama'i dunya ini mungkin langit yang paling dekat dengan kehidupan manusia, atau mungkin juga langit yang paling rendah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ala min mustaghfir, ingatlah adakah dari orang yang minta ampunan? Kalau memang ada, fa'aghfirullah, maka aku akan mengampuninya. Ala min mustarji', adakah orang yang minta rizki? Fa'arzuqhu, maka aku akan memberinya rizki. Nah, ini bagi para jomblower itu, mumpung malam nisfu Sya'ban nanti, mari perbanyak minta rizki istri yang bisa mendampingi dalam ibadah. Alamin mubtala, adakah ingat adakah orang yang sedang teruji? Fa'afihi, maka aku akan fa'u'afihi, maaf ini salah ketik. Fa'u'afihi, maka aku akan menyelamatkannya dari ujian-ujian itu. Di sini mumpung Allah mentakdirkan malam nanti kita dalam keadaan nisfu Sya'ban, maka mari kita bersama mendoakan Indonesia ini dan berperang dengan corona. Semoga dengan malam nisfu Sya'ban nanti kita memperbanyak doa, Allah menjauhkan corona dari Indonesia ini dan menyibak selimut kekacauan di Indonesia ini, khususnya dari wabah corona. Ala kaza. Ingat, adakah yang begini, itu semua dilakukan oleh Allah. Artinya semua kebaikan akan dibalas oleh Allah pada malam itu. Tidak hanya berhenti itu, hatta yatul asyamsu, sampai matahari terbit. Ini penentuan Allah akan mengabulkan doanya. Artinya sudah jelas tentang kemuliaan nisfu Sya'ban ini ada. Kemudian sejak kapan nisfu Sya'ban ini mulai ramai diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah? Apakah sejak Rasulullah? Dari hadis-hadis yang menceritakan tentang nisfu Sya'ban tadi, terlepas tingkat kesohihan atau kita tingkat kedhaifan, saya tidak berpolemik di sini. Yang pasti nisfu Sya'ban dalam sebagian keterangan disebutkan mulai menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, disampaikan pertama kali dilakukan oleh tabi'in di Syam, kalangan tabi'in, misalnya Imam Luqman bin Amir, Imam Makhul,
dan sebagainya, sebagaimana disebutkan di kitab Lataiful Ma'arif. Namun lepas dari itu ternyata sebagian sahabat sudah meyakini tentang keagungan malam nisfu Sya'ban tersebut. Terbukti dari riwayat yang disampaikan oleh Al-Waqidi yang menyatakan bahwa di dalam pasukan Allah yang berangkat ke Syam, ke Damaskus bersama dengan sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah. Dalam pasukan ini ada Wasilah bin Asqa yang menyampaikan yang dalam berangkat ke Syam itu melihat suasana yang begitu indah di malam nisfu Sya'ban purnama, sehingga Al-Asqa menyampaikan kepada Wasilah bin Al-Asqa menyampaikan kepada sahabat Ja'far bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, wahai, alangkah indahnya purnama ini, alangkah indahnya rembulan pada malam hari ini. Ketika bertanya seperti itu, dijawab oleh yang menanyakan tadi adalah sahabat Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib yang mengomentari tentang keindahan bulan purnama. Begitu indahnya bulan purnama malam hari ini, wahai Asqa. Jawab sahabat Wasilah bin Asqa, wahai sepupu Rasulullah, ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang diberkahi dan malam yang agung. Di malam ini rizki dan ajal akan dicatat. Di malam ini pula dosa dan kejelekan akan diampuni. Saya ingin beribadah di malam hari ini. Sebenarnya ini menggambarkan bahwa sahabat Wasilah bin Asqa ada keinginan yang besar untuk mengisi malam itu dengan ibadah. Namun karena saat itu perjalanan untuk berjihad, berperang ke Damaskus, maka direspon oleh Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib bahwa perjalanan kita di malam hari saat ini lebih agung dari ibadah di malam hari ini. Di sini menggambarkan bahwa sahabat sudah mengakui keagungan dan ada keinginan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah. Dan keinginan itu sangat mungkin tidak berdasar dari keinginan diri pribadi murni, sangat mungkin sudah ada contoh dari sahabat-sahabat yang lain. Bahkan di sebagian riwayat, Sayyidah Aisyah ketika malam nisfu Sya'ban saat itu giliran dengan Sayyidah Aisyah, giliran Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, tiba-tiba malam itu Rasulullah tidak di dekat Sayyidah Aisyah setelah dimulai dengan tidur. Dan di tengah malam Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah, kemudian mencarinya. Saat itu Rasulullah berada di makam Baqi. Ma'asyiral ikhwan, kemudian siapakah yang diyakini sebagai pelopor, pionir dari kegiatan nisfu Sya'ban? Menurut riwayat-riwayat yang ada, dilakukan oleh para tabi'in di wilayah Syam atau Damaskus, Syria sekarang. Ini bisa ditelusuri dari keterangan Khalid. Ya, beliau itu adalah Khalid bin Ma'dam, Imam Makhul, Imam Luqman bin Amir, yang beliau ulama yang diikuti di Syam. Dan juga ulama dari kalangan Basrah melakukan kegiatan di nisfu Sya'ban itu. Namun ini yang kita harus paham, artinya bukan semua ulama mengerjakan, bukan semua tabi'in mengerjakan
kegiatan ubudiyah di malam nisfu Sya'ban. Sebagiannya adalah ulama Hijaz, ulama yang ada di Makkah dan Madinah, seperti Imam Atha, Imam Ibnu Abi Mulaikah, mengingkari kegiatan di nisfu Sya'ban ini dianggap sebagai bid'ah. Lain dari itu, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari kalangan ulama Madinah menganggap semua kegiatan yang ada dilakukan di malam Sya'ban adalah bid'ah. Artinya apa? Ini memang wilayah khilafiyah, wilayah yang sudah debatable di kalangan ulama, namun sebenarnya sudah cukup jelas, sudah selesai di kalangan ulama. Nanti di belakang bagaimana sebagian besar ulama mazhab termasuk salah satunya Syafi'iyah menyatakan mengisi kegiatan di malam Sya'ban adalah hal yang bagus. Kemudian ulama-ulama tersebut dalam mengisi nisfu Sya'ban bagaimana? Di kalangan ulama Syam mengisi kegiatan nisfu Sya'ban ada yang menganjurkan secara berjamaah di masjid-masjid. Misalnya Imam Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Bahkan Imam Ishaq bin Ibnu Rahuwai menyatakan bahwa mengisi kegiatan nisfu Sya'ban dengan berjamaah bukan bid'ah. Kemudian sebagian ulama menyatakan meskipun mengisi dengan kegiatan-kegiatan ubudiyah itu bukan bid'ah, namun sebagian menganggap bahwa makruh berkumpul di masjid untuk sholat, kemudian mendengar nasihat-nasihat, kemudian berdoa bersama-sama. Ini menurut sebagian ulama. Siapa? Imam Al-Auza'i yang mengatakan seperti ini, bahwa hukumnya makruh beribadah bersama-sama di masjid, kemudian sholat berjamaah dan mendengarkan nasihat-nasihat, cerita-cerita, lalu berdoa. Namun tidak makruh bila mana seseorang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan sholat mutlak, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau berjamaah dengan kelompok yang kelompok itu eksklusif, bukan kelompok secara umum, misalnya di pesantren. Maka hal tersebut bukanlah hal yang makruh. Ini bisa diambil dari keterangan Lataiful Ma'arif halaman 151. Saudara-saudaraku, karena di Indonesia ini kebanyakan bermadzhab Syafi'iyah, bahkan banyak yang secara tidak sadar sudah menjalani madzhab Syafi'iyah namun mengaku tidak bermadzhab. Nah, itu urusan masing-masing. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i tentang amalia-amalia di malam Sya'ban? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan, wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhil layali min ghairi an takuna fardhon. Saya menganggap baik, saya menganjurkan setiap hal yang diceritakan di malam nisfu Sya'ban ini, di malam-malam ini termasuk malam nisfu Sya'ban, min ghairi an takuna fardhon, selama itu tidak menjadi sesuatu yang wajib. Hadza akhiru kalami Syafi'i. Wastahabba Syafi'i wal ashab al-ihya al-madhkur. Di kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi disampaikan bahwa Imam Syafi'i dan beberapa ashab beliau menyatakan sunnah, menyukai mengisi, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara-cara tersebut. Apa cara tersebut? Tersebut di belakang nanti. Lain dari Imam Syafi'i, Imam bin Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah menyatakan bahwa walhasil anna li hadhil laila fadlan. Kesimpulannya, pada malam nisfu Sya'ban ini ada keutamaan.
Wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusah. Pada malam nisfu Sya'ban ini akan ada ampunan, yang ada remisi, ada gerasi, bahkan mungkin yang spesial. Wastijabatun makhsusah, dan ada pengabulan doa yang spesial. Karena keterangan ini wa min thamma, dan dari situ qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna du'a yustajabu fiha. Imam Syafi'i menyatakan bahwa doa di malam nisfu Sya'ban itu dikabulkan. Jadi saudara-saudaraku dari kalangan mazhab Syafi'iyah ini sebenarnya sudah selesai. Dari saudara-saudaraku yang tidak setuju dengan amalan-amalan nisfu Sya'ban, maka silahkan Anda dengan keyakinan Anda. Saudara ikhwani al-kiram, kemudian dasar amalan nisfu Sya'ban bagi kita mazhab Syafi'iyah apa? Apa saja yang perlu kita yang biasa kita lakukan? Dasarnya apa? Misalnya yasinan. Di sebagian daerah di Indonesia ini khususnya setelah sholat maghrib membaca yasin berjamaah. Apa ada alasannya? Disampaikan di kitab Asnal Matolib bahwa amma qira'atu surati yasin lailataha ba'dal maghrib wa du'a'il masyhur, sedangkan membaca surat yasin di malam nisfu Sya'ban setelah sholat maghrib dan doa yang sudah terkenal famin tartibi ba'di ahli sholah, maka itu dari urutan-urutan rangkaian-rangkaian ibadah ahli sholah, orang-orang yang soleh, min indi nafsihi, yang muncul dari keinginan beliau-beliau sendiri, hasil ijtihad beliau sendiri. Siapa beliau? Qila huwa al-Buni, konon riwayatnya yang melakukan itu adalah Imam Al-Buni. Tentang itu bagaimana? Wala ba'sa bimisli dzalik, maka itu tidak apa-apa. Nanti malam bersama-sama bagi yang meyakini pendapat ini, mari kita baca surat Yasin. Kita niatkan untuk berperang melawan corona. Kita minta kepada Allah disibakkan wabah dari Indonesia ini, dijauhkan corona dari Indonesia ini. Kemudian doa yang biasa digunakan apa? Misalnya Allahumma ya dzal manni fala yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal wal in'am, la ilaha illa anta dzahral lajiina wa jarral mustajirin wa ma'man al khaifin in katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku di sisimu dalam golongan orang-orang yang celaka, maka famku annismas syaqqa, hapuskan nama celaka itu dari diriku. Wasbutni indaka sa'idan muwaffaqan lil khair, maka tetapkanlah saya di sisimu sebagai orang yang beruntung dan ditolong dengan kebaikan. Fa innaka taqul fi kitabin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Ini doa yang masyhur, dan doa ini munculnya dari siapa? Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang sholat nisfu Sya'ban bagaimana? Kita harus mengakui bahwa sholat nisfu Sya'ban dengan niat melakukan sholat nisfu Sya'ban, usolli sunnatal nisfi Sya'ban misalnya, atau usolli nisfa Sya'ban misalnya, maka itu tidak ada tuntunan. Namun apabila kita di malam nisfu Sya'ban itu melakukan sholat sunnah mutlak, maka di kitab Fatawil Azhar, kumpulan dari fatwa-fatwa ulama Al-Azhar, amma ayyakuna tanaffulu bi niyyati tulil umri aw ghairi dzalik falaysa alaihi dalilun maqbulun ilaih. Sedangkan sholat sunnah yang dilakukan dengan niat supaya panjang umur, dengan niat sholatnya supaya dijauhkan dari bala, niat sholatnya loh ya, jangan salah.
niat sholatnya, maka niat sholat seperti itu tidak ada dalil yang diterima. Wa yastahsinuhu, dan tidak ada dalil yang menganggap itu bagus. Tapi fal yakun naflan mutlaqon, maka sebaiknya sholatnya adalah sholat sunnah mutlak. Atau sholat hajat, setelah sholat hajat biasa kemudian kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari bala, supaya dipanjangkan umur, supaya dipanjangkan rezekinya, supaya diampuni seperti hadis-hadis Rasulullah tadi, maka itu sangat bagus. Kemudian di kitab Fatwa Al-Fatawil Kubro karya Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam yang berkaitan dengan masalah sholat nisfi Sya'ban, jawabnya adalah idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassah kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf fahuwa hasan. Kalau ada orang sholat sendirian atau sholat dalam jamaah yang spesifik, misalnya jamaah yang eksklusif, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok umat terdahulu, maka itu baik. Tapi wa amal istima'u fil masajid ala sholatin qadarah, ketika orang-orang kumpul di masjid untuk sholat yang ditentukan, yang harus kita paham, sholat yang ditentukan, misalnya sholatnya tadi sholat nisfu Sya'ban atau sholat Rebu Wekasan, sholat seperti itu, maka itu adalah fahadha bid'atun. Contohnya kal istima'i ala mi'ati rakaatin bi qiraati alfi kul huwallahu ahad. Seperti kumpul di masjid kemudian melakukan sholat 100 rakaat dan membaca surat Al-Ikhlas. Kalau ini jamaah yang sifatnya umum dan niatnya niat sholat nisfu Sya'ban misalnya, maka ini menurut Imam Ibnu Taimiyah bid'ah. Maaf, saya menyebutkan Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Saya memilih ini karena sebagian ulama yang berada di era now menganggap bahwa Imam Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam dan menggunakan ilmu-ilmu beliau. Saya mengajak kepada saudara jangan khawatir, Imam Ibnu Taimiyah pun tetap memperbolehkan, menganjurkan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, baik sendirian atau berjamaah. Saudara-saudaraku, semoga dengan ini kita dibantu oleh Allah. Semoga dengan sedikit keterangan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk segera menghirup nafas kebebasan dari kekalutan akan wabah corona. Dan semoga dengan sedikit keterangan ini nanti kita bisa bersama-sama, baik berjamaah di rumah sendirian atau berjamaah dengan kelompok kita isi malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, kita minta ampunan kepada Allah, kita minta rizki kepada Allah, kita minta tolong Indonesia ini segera dibersihkan dari wabah. Dan semoga Allah membantu kami, membantu kita semua, membantu keluarga, keturunan dan murid-murid kita semua. Hadanallahu wa iyyakum sabilal rasyad wa afla minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.